إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah sekian lama kita berhenti dari kajian yang biasa kita lakukan tiap malam Senin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis yang sangat mulia dan dimuliakan Allah ini untuk kembali mengkaji dinul Islam dalam rangka taqarruban ilallahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ini kajian perdana ma'asyiral muslimin, jadi saya tidak ada persiapan untuk membaca kitab Al-Wajiz. Insyaallah kita mulai minggu depan. Begitu juga kajian Mustalahul Hadis. Namun sekedar memulai kajian pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan tentang satu akidah ahli sunnah wal jamaah, yang akidah ini telah diselisihi oleh ahlul bid'ah wal ahwa, dan akidah ini tertuang dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 4300, dan juga Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis 2639, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq fayunsharu lahu 99 sijjilan kullu sijillin maddal basari thumma yaqulu Allah azza wa jal hal tunkiru min hadha syai'an fayaqulu la ya rab fayaqul adlamatka katabatil hafidhun thumma yaqul alaka udrun alaka hasanatun fayuhabu rajulu fayaqul la fayaqulu bala inna laka indana hasanatin wa innahu la dhulma alayka al-yawm fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal fayaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi as-sijjilat fayaqulu innaka la tudlam fatudau sijillatu fi qifatin wal bitaqatu fi qifatin fatashati sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat, dari kebanyakan orang ketika itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil orang ini dan memperlihatkan di halayak orang ramai pada hari kiamat. Kemudian
dibentangkan padanya catatan amalnya sejumlah 99 kartu, di mana satu kartu atau satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil seseorang kemudian diletakkan di ketinggian dan disaksikan oleh orang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadanya catatan-catatan amal buruk dia selama di dunia. Sebanyak 99 catatan, di mana satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menanyakan kepadanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan ini? Apakah engkau lihat catatanmu? Apakah ada catatan itu yang kau ingkari? Artinya saya tidak melakukan seperti ini, kenapa Anda catat? Lihat catatan itu. Maka ia pun menjawab, tidak sama sekali wahai Rabb. Artinya betul, catatan itu adalah amal perbuatan burukku di dunia. Kemudian Allah pun bertanya kepadanya, apakah catatan yang terdapat dalam catatan yang telah engkau lihat itu, engkau dapati ada kezaliman dari para pencatat, maksudnya para malaikat yang mencatat, mereka salah mencatat? Dia pun mengatakan, tidak, semuanya betul apa yang aku lakukan sebagaimana catatan malaikat yang di hadapan saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepadanya, apakah engkau punya uzur atau mungkin kebaikan? Maka dipanggillah laki-laki tersebut dan berkata, karena dia sudah putus asa melihat catatan yang begitu banyak, sejauh mata memandang semuanya catatan buruk, nggak ada catatan baik. Dan itu 99 catatan, baru satu catatan saja, sejauh mata memandang semua catatan buruk. Bagaimana kalau 99 catatan? Yang satu catatan saja sejauh mata memandang. Sehingga dia sudah putus asa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu punya kebaikan? Karena melihat catatan yang begitu banyak yang buruk, akhirnya dia mengatakan tidak. Kalau toh memang saya punya kebaikan tidak sebanding dengan catatan ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, yang kamu tidak tahu. Sehingga kamu tidak termasuk orang-orang yang dianggap zalim. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu keberuntungan. Dan kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu itu terdapat satu catatan bahwa saya pernah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hamba ini masih kurang optimis, masih kurang paham, masih kurang tidak paham apa maksudnya dengan Allah mengeluarkan kartu itu. Karena dia melihat keburukan yang begitu banyak. Apalah gunanya sebuah kartu ini? Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil 99 catatan itu, kemudian diletakkan di satu timbangan. Dan kemudian Allah mengambil satu kartu yang Allah tampakkan, yang isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, dan diletakkan di catatan, di timbangan yang sebelahnya. Maka Rasul mengatakan, fatashatis sijilatu wa thaqalatil bitaqah. Maka tiba-tiba kartu yang bertuliskan syahadatain itu sangat berat, sehingga menjadikan catatan-catatan itu tidak ada harganya. Artinya ringan sama sekali. Menunjukkan bahwa orang ini masih diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kartu keberuntungan tadi, yaitu bitaqah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis yang lain, ikhwat fillah azani Allah wa iyyakum, hadis semakna juga, namun hadis ini diperselisihkan tentang tashih dan tadhifnya. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini dhaif, akan tapi Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya termasuk Adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadis ini sahih, dan Adz-Dzahabi menyepakatinya, dan hadis ini dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid.
di mana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengkisahkan tentang dialognya Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka qala Musa ya Rabb, berkata Musa, wahai Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Musa, wahai Allah, kata Musa, berikan kepadaku satu ucapan yang dengan ucapan ini aku akan mengingat kamu, aku akan berzikir kepadamu, dan aku akan menjadikan dengan sesuatu yang kau ajarkan kepadaku ini sehingga aku bisa berdoa kepadamu. Qala, maka Allah pun berfirman, Qul ya Musa, katakan ya Musa, la ilaha illallah. Katakan ya Musa, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Musa pun mengatakan, ya Rabb, kullu ibadik yaquluna hadza, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Semua hamba-hambamu pasti mengucapkan kalimat ini. Qala Musa, maka Musa mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Lau anna samawati as-sab'i wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menasihati Musa, wahai Musa, kalau seandainya langit dengan 7 lapisnya dan bumi dengan 7 lapisnya ditimbang di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah berada di timbangan yang satunya, maka la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia seisinya, langit dan seisinya. Menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahsyatnya, keajaiban kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, 2 hadis ini banyak sekali faedah yang diambil oleh para ulama ahli sunnah. Dan hadis ini pula lah yang dijadikan oleh ahli bid'ah. Sebagian mereka ada yang mengingkari, sebagian mereka ada yang menetapkan akan tetapi menyelewengkan maknanya. Di antara orang-orang yang mengingkari hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengingkari hadis ini karena kita tahu bahwa akidah dalam Khawarij itu, ketika mereka menghukumi para pelaku dosa besar, apa mereka katakan? Kafir di dunia. Dan mereka katakan di akhirat apa? Mukhalad finnar, dikekalkan di neraka. Itu pemikiran Khawarij. Ya, pemikiran Khawarij seperti itu. Di dunia ini cuma 2 manusia ini. Kalau nggak mukmin kafir. Kalau nggak mukmin kafir, nggak ada tengah-tengahnya. Ya. Akan tetapi di akhirat mereka mengatakan mukmin langsung masuk surga, nggak ada mukmin masuk neraka. Kafir pasti masuk neraka dan tidak pernah masuk surga. Cuma 2 tempat kembali. Sementara ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa? Bahwa seorang mukmin yang kamilul iman, yang imannya sempurna, maka dia akan langsung masuk surga. Ketika keimanannya lebih berat daripada kebaikannya, lebih berat daripada keburukannya. Akan tapi ketika keburukannya seimbang dengan kebaikannya, tentu dia akan dibersihkan dulu keburukannya, masuk dulu neraka. Kemudian baru dilempar ke surga setelah dia bersih. Tapi Khawarij mengingkari keyakinan ini dengan mengatakan bahwa seluruh para pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Maka manhaj mereka dikenal dengan manhaj takfir, suka mengkafir-kafirkan di luar golongannya. Maka hati-hati. Dan ini cikal bakal pemahaman Khawarij, berawal dari pengkafiran, berakhir dengan pengeboman. Makanya orang-orang yang bergerak dalam bidang pengeboman atas nama jihad, itu rata-rata mereka itu terpengaruh dengan akidahnya Khawarij. Karena mereka mengkafirkan di luar golongannya, sehingga ketika mereka mengkafirkan, maka konsekuensi orang kafir boleh dibunuh. Ya. Maka hadis ini membantah mereka. Lihatlah orang ini, dibentangkan di hadapannya satu catatan, yang satu catatan itu sejauh mata memandang 99 catatan. Bayangkan, 99 catatan isinya adalah perbuatan jahat dia di dunia. Sampai-sampai dia menganggap tidak pernah berbuat baik. Karena catatan yang 99 itu semuanya catatan buruk, bukan catatan baik, catatan buruk semuanya. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Walaupun
Meskipun catatannya penuh dengan keburukan, rupanya dia punya kartu keberuntungan. Dia masih menanamkan keimanan dalam hatinya. Dia masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia terjerumus kepada dosa besar. Mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, mungkin dia berjudi, mungkin dia berdusta, mungkin dia melakukan namimah, ghibah dan yang lainnya. Akan tapi hatinya masih dipenuhi dengan tauhid. Masih meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, seberapa besar pun dosa pasti akan dileburkan. Ingat sebuah hadis, yang hadis ini tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawi, mungkin hadis yang terakhir kalau tidak salah, hadis kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba, lau ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qarabiha magfiratan." Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku membawa segudang kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka aku akan berikan kepada kamu segudang ampunan. Ini menunjukkan apa? Bahwa rahmat Allah itu lebih mendahului daripada kemurkaannya. Seperti orang ini. Orang ini sudah menganggap, wah saya sudah nggak punya kebaikan lagi. Ternyata apa? Ada tauhid yang memancar dalam hatinya, yang dijadikan hujah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda masih diselamatkan Allah Azza wa Jalla dengan tauhid itu maksudnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ikhwatu fiddin azanillahu wa iyyakum, orang yang suci itu bukan orang yang suci nggak punya dosa. Karena manusia tidak mungkin tidak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwab. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Tidak mungkin nggak ada anak Adam yang nggak pernah berbuat salah. Siapa? Contohkan. Hatta Nabi pernah berbuat salah. Sehingga para ulama berselisih pendapat tentang arti maksum. Ada yang mengatakan maksum itu seorang yang terbebas dari dosa besar, akan tetapi dia masih mungkin terjerumus pada dosa kecil. Menunjukkan bahwa dia melakukan dosa juga walaupun kecil maksudnya. Semua para nabi pernah melakukan kesalahan. Nabi Musa pernah memukul orang sampai mati. Nabi Adam pernah makan buah kholdi, akhirnya dikeluarkan dari sorga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga pernah melakukan kesalahan. Dia pernah suatu ketika berdakwah di hadapan kafir Quraisy, para pembesarnya, dengan harapan kalau mendakwai mereka, kalau mereka kena, maka seluruh kaumnya akan masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang jelas-jelas dengan keikhlasan ingin masuk Islam, dicuekin sama Nabi. Sampai turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, menegur. Ya. Artinya kemaksuman, artinya maksum di sini terbebas dari dosa. Maksudnya setiap Nabi SAW melakukan kesalahan pasti ada teguran. Itulah perbedaan Nabi dengan kita. Kalau kita berbuat salah, siapa yang menegur kita? Nggak ada wahyu turun. Tapi Nabi SAW ketika ada kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya, meluruskannya. Ketika Nabi mengangkat sebuah anak, dengan ijtihadnya dinasabkan Zaid kepada Zaid Muhammad, Allah turunkan surat Al-Ahzab menegur, tidak betul kamu mengangkat anak angkat, nasabkan dia kepada bapak angkatnya. Ya, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah, kata Allah. Kembalikan nasab bapak yang aslinya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikembalikan dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Kembali ikhwatu fiddin azanillahu wa iyyakum, artinya orang yang suci adalah orang yang setiap kali dia berbuat dosa, dia segera bertobat. Itu maksudnya. Dan bukan berarti arti tobat itu kalau sekarang saya bertobat 100% tidak boleh masuk ke perangkap dosa yang lainnya. Tidak mungkin, manusia tidak mungkin seperti itu. Bahkan kalau seandainya ada sebuah kaum yang mereka tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan musnahkan kaum ini. Dan Allah akan gantikan dengan kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun dan aku ampuni dosanya. Seandainya, dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan, seandainya kalian tidak berbuat dosa sedikit pun, maka sungguh aku akan datangkan, aku akan musnahkan kalian, dan aku akan datangkan kepada kalian satu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada aku dan aku ampuni mereka. Menunjukkan bahwa taubat ini sesuatu yang sangat dicintai Allah. Karena manusia tidak mungkin tidak berbuat salah. Apa arti taubat? Karena dia melakukan kesalahan. Kalau dia nggak punya kesalahan, apa yang ditobati? Berbuat salah dulu baru taubat. Dan Allah mengatakan Tawwabur Rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha rahim. Oleh karena itulah maka jangan putus asa. Ada orang yang putus asa. Saya pernah mendapati orang itu
merasa putus asa. Kadang-kadang dia mengatakan mati lebih baik daripada hidup. Karena merasa bahwa dari kecil tidak pernah dididik orang tuanya. Ditelantarkan orang tuanya, tidak pernah mengenal salat, tidak pernah mengenal zakat, tidak mengenal hukum Islam, bahkan hidup di jalan-jalan. Ya, kerjanya tawuran, membunuh orang, ya, main perempuan dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia datang ke saya, kemudian dia mengatakan bahwa tidak pantas saya hidup. Karena dosaku sudah merasa banyak sekali. Ya, maka saya nasihati kepadanya, sesungguhnya pintu taubat itu terbentang luas. Bahkan saudara sering saya katakan bagaimana kisah Musa alaihi salatu wassalam ketika tukang-tukang sihir Musa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla hanya karena beriman kepada Rabb Musa satu kali. Perbuatan sihir yang bertahun-tahun dia geluti, Allah ampuni hanya dengan tobat satu kali. Ingat juga kisah membunuh 100 nyawa, 99 nyawa dia bunuh. Kemudian akhirnya dia bertanya kepada sang rahib. Kemudian sang rahib menjawab dengan jawaban yang salah, akhirnya dibunuh lagi. Jadi segenap 100 nyawa. Allah ampuni dia, Allah masukkannya ke dalam surga. Ingat juga seorang pelacur yang dengan keikhlasannya dia memberi makan, memberi minum anjing yang sedang kehausan, Allah ampuni dosanya. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa seorang mukmin kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang naik. Makanya ahli sunnah mengatakan iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kapan bertambah? Kalau ketaatannya bertambah. Kapan berkurang? Kalau dia terjelma ke dalam kemaksiatan. Makanya Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu dikatakan berzina ketika dia berzina dia beriman. Artinya ketika dia melakukan perzinahan imannya turun. Tapi ketika dia tidak berzina imannya naik. Ketika dia mencuri imannya turun. Ketika dia tidak mencuri imannya naik. Ketika dia datang ke pengajian, Masya Allah luar biasa, rasa-rasa iman itu berada di pelupuk mata saja. Ketika cerita sorga Ustaz, kok seolah-olah kita masuk dalam sorga. Ketika cerita neraka, masuk dalam neraka. Coba pulang ke rumah, lupa semuanya. Apalagi kemudian dipertontonkan dengan tontonan-tontonan duniawi. Menunjukkan bahwa ikhwatu fiddin, hadis ini sangat besar sekali faedahnya untuk kita kaji. Yang pertama, ini membantah kalangan Khawarij yang mengatakan bahwa para pelaku dosa besar tidak ada kesempatan masuk surga. Lihatlah hadis ini, bahwa para pelaku dosa besar ketika dia masih memiliki tauhid dalam hatinya, dia diberikan kesempatan masuk surga. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, dalam hadis ini, di sini tentang keutamaan tauhid. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentang keutamaan tauhid. La ilaha illallah. Orang-orang sufi menjadikan hadis ini, akan tetapi mereka selewengkan maknanya. Lihat, siapa yang lihatlah di tokoh la ilaha illallah, mereka mengatakan seperti itu. Lihatlah kartu la ilaha illallah, sungguh luar biasa. Catatan 99 catatan, yang satu catatan sejauh mata memandang, semuanya isi kebaikan, bisa dilebur dengan la ilaha illallah. Oleh karena itulah perbanyak oleh kalian la ilaha illallah. Ya. Akhirnya apa? Kita lihat beberapa tarekat sufi, mereka berzikir dengan la ilaha illallah saja. Bukan kita mengingkari zikir la ilaha illallah. Akan tetapi tidak cukup, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid sudah membentangkan tentang makna la ilaha illallah. Kemudian juga anak keturunannya telah mensyarah kitab Tauhid seperti Fathul Majid. Kemudian juga catatannya para ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan. Ada konsekuensi di balik pengucapannya. Kalau hanya mengucap, semua juga orang bisa mengucap. Tapi coba perhatikan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Orang yang zikir la ilaha illallahnya sekian ribu kali, ketika dia sakaratul maut, coba antum talqin. Bisa nggak dia mengucap la ilaha illallah? Tidak akan bisa. Walaupun sepanjang hidupnya dia berzikir dengan la ilaha illallah, tapi belum tentu ketika dia sakaratul maut dia bisa mengucap kalimat ini. Karena kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar dihafal. Kalau hanya sekedar dihafal, gampang. Semua orang juga bisa, orang mu'alaf juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi ketika dengan sakaratul maut, karena itu yang membuktikan orang ini husnul khatimah atau sul khatimah. Karena orang yang mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut, itu salah satu orang ini husnul khatimah.
Rasul yang mengatakan, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan di akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentu dengan keikhlasannya. Maksudnya, keikhlasan di sini adalah dia mengamalkan isi la ilaha illallah. Tapi lihat di zaman sekarang, banyak orang yang mengucap la ilaha illallah, akan tetapi mereka datang ke kuburan, percaya kepada tangkal-tangkal. Bahkan justru yang menjual jimatnya itulah ustadz-ustadz dan kiai-kiai. Yang kemudian santri-santri hanya mengiyahkan saja. Padahal mereka adalah ahlu la ilaha illallah. Sebagian para penjual jimat itu ahlu la ilaha illallah, artinya mereka adalah orang yang hafal luar biasa dengan la ilaha illallah, sampai mereka membuat zikir aneh-aneh yang tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabatnya. La ilaha illallah disingkat menjadi illallah. Illallah kurang pendek lagi disingkat menjadi huwa. Huwa kurang pendek lagi disingkat menjadi hu. Ya, sampai akhirnya hu nggak jelas maknanya. Kononnya mereka ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ikhwatu fiddin azanillahu wa iyyakum, la ilaha illallah itu bukan ucapan biasa, akan tetapi ada konsekuensi bagi para pengucapnya. Di situ ada pembatal-pembatalnya. Di situ ada rukun-rukunnya, di situ ada syarat-syaratnya, dan ini harus dipelajari. Banyak manusia itu paham rukun sholat apa, lantang disebutkan. Pembatal sholat paling paham, kentut, berak, kencing, semua dia paham. Ya. Kemudian juga sunnah-sunnah sholat. Tapi giliran la ilaha illallah nggak tahu apa rukun la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, apa pembatal-pembatal la ilaha illallah. Nggak tahu, padahal ini syahadat pertama loh ya. Ya, syahadat pertama mestinya harus lebih paham dulu sebelum yang lainnya. Tapi masyarakat kita ini terjerembab kepada pemahaman yang salah. Tauhid ditinggalkan, dan itu syaitan ya ikhwatu fiddin. Syaitan sengaja melupakan manusia dari tauhid, kemudian menyibukkan dengan perkara-perkara di luar daripada tauhid. Dan itu sangat disayangkan. Banyak para duat, para dai yang mereka menyerukan kepada sholat, zakat, puasa, haji, akhlak yang betul. Bukan tidak penting, kita katakan penting. Akan tapi ada yang lebih penting dalam berdakwah. Sampaikan la ilaha illallah, ingkari kesyirikan. Ya, banyak orang yang hamasahnya luar biasa ya kawan. Berdakwah itu Masya Allah, setiap hari dia berdakwah. Namun sayang, kadang-kadang dakwahnya tidak berbobot sama sekali. Nggak pernah menyampaikan kemungkaran yang paling mungkar. Ya, kita katakan kesyirikan, syirik, bid'ah, nggak berani orang ini. Alasannya apa? Kalau kita sampaikan perkara ini memecah belah umat. Kalau kita sampaikan perkara ini, umat akan lari. Kalau kita sampaikan perkara ini, siapa yang akan ngaji sama saya? Ya, dan begitu seterusnya. Sehingga sampai hari kiamat, kalau tidak pernah dijelaskan, Imam Ahmad pernah mengatakan ketika beliau mencela salah seorang rawi hadis dengan mengatakan orang ini tidak berhak diambil hadisnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya Imam, engkau telah menggibah dia. Apa kata Imam Ahmad? Ya saqim, hai orang sakit. Ya, kalau aku diam, lau sakattu ana wa sakatta anta. Kalau aku diam, engkau juga diam. Famata ya'riful jahil. Kapan orang yang bodoh itu tahu as-sahiha minas saqim? Mana yang betul dari yang tidak betul? Kalau tidak dijelaskan, saya diam nih. Anda diam, saya diam. Dibiarkan saja kesyirikan, dibiarkan kebid'ahan. Lalu siapa yang menyadarkannya sekarang? Pertanyaannya. Kalau semua diam, ingin menyampaikan ketakutan, takut jangan disampaikan, nanti orang lari. Jangan disampaikan, nanti orang akan berpecah belah. Jangan disampaikan, terlalu keras dan begitu. Kalau semua orang beralasan seperti ini, lalu siapa yang akan menyampaikan? Sampai ada seorang ustadz sunnah, dari dulu sampai sekarang ngomongnya pelan-pelan. Ustadz pelan-pelan kalau dakwah, jangan disampaikan. Padahal dia, kawan Anda sendiri, dia itu sudah kawan saya, sudah 15 tahun berdakwah dengan saya. 15 tahun, asik pelan-pelan saja ngomongnya. Ustadz pelan-pelan. Perkara ini nanti orang itu akan paham juga. 15 tahun, apa nunggu dia mati baru kemudian diajarkan la ilaha illallah? Khotufidin azani Allah wa yakum. Nggak seperti itu. Kita katakan yang hak, yang batil, yang batil. Kalimat syirik datang dari Nabi SAW. Kalimat bid'ah juga datang dari Nabi. Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Kalimat bid'ah bukan kita yang membuat sehingga orang takut.
Nabi yang mengatakan kalimat bid'ah. Kenapa kita susah mengucapkan kalimat bid'ah? Padahal Nabi sendiri dengan tegas setiap khutbahnya, setiap ceramahnya, mesti Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap khutbahnya, ikhwan. Ada ustaz itu nggak berani. Ya. Mukadimahnya nggak berani kalau udah menyentuh fa inna asdaqal hadis langsung di-cut tuh. Ya. Kalau kedengaran bid'ah saja, oh langsung nih Ustaz Wahabi. Nggak dipakai. Khutbah azani Allah, kita ini berdakwah ila Allah azza wa jalla. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang seruan kepada tauhid la ilaha illallah, bahwa dalam berdakwah kita ini kembali kepada Allah, dia berdalil dengan sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ud'u ila sabili rabbik. Bahwa dakwah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya menyeru kepada manusia agar kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada siapa-siapa. Bahwa tugas kita dalam berdakwah kepada manusia itu mengajak manusia kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Dan jangan sampai manusia itu terjerumus kepada kesyirikan. Sehingga para ulama sudah mengajarkan kepada kita bahwa qulil haq, katakan yang benar, walau kana murran, walaupun mungkin itu dirasa pahit, akan tetapi katakan yang benar, karena dakwah kita bukan karena siapa-siapa. Lalu kalau karena Allah, lalu apa yang ditakuti? Kecuali kalau karena harta, karena kekayaan, karena jabatan, karena wanita, karena keperhiasan dunia, itu ceritanya lain. Tapi kalau misi dakwah kita ila Allah azza wa jalla, maka itu nomor berapa? Kemudian para ulama mengatakan bahwa di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah atau tauhid la ilaha illallah, pertama membebaskan hamba dari kobaran api neraka. Suatu ketika Nabi SAW mendengar muadzin mengucap asyhadu an la ilaha illallah, lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, kharajtan minan nar, engkau telah terbebas dari api neraka. Di suatu ketika Nabi mendengar seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi mengatakan kharajta minan nar, engkau telah terbebas dari kobaran api neraka. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebaikan yang besar. Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah amalan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, kallimni bi amalin yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Qala idza alimta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asyru amsalihha. Qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya ahsanul hasanat wa hiya tamhudz dzunuba wal khataaya. Perhatikan. Katakanlah kepadaku, wahai Rasul, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkan aku pada sorga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi pun bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan ataupun dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan, engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Maka Nabi SAW mengatakan, kalimat itu maksudnya la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling besar. Kalimat itu dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Perhatikan nih catatannya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu mampu menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Sebesar apapun kesalahan kita, bisa dihapus dengan la ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Kemudian juga merupakan afdalul dzikri. Yang ketiga merupakan keutamaan zikir berdasarkan sabda Nabi SAW yang marfu sampai ke Nabi SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Tapi ingat, kalimat ini sering diucapkan oleh seorang imam selepas salat fardu. Ya, biasanya setelah dia membaca hamdalah 33, tasbih 33, takbir 33, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 100 kali. Ini kesalahan dalam berzikir, qatfiddin azani Allah wa iyyakum. Ini kesalahan dalam berzikir.
Dahulu Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari orang yang sedang melakukan halaqah dzikir. Bukan dzikir yang disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi cara dzikirnya yang disalahkan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah kalian dengan dzikir cara seperti itu, kalian lebih berpetunjuk daripada Nabi SAW, artinya Nabi jahil dan kalian pintar? Ataukah memang sengaja kalian itu muftatihu babid dhalalah, membuka pintu kesesatan sebanyak-banyaknya? Ternyata, kata rawi hadis, orang-orang yang melakukan halaqah dzikir yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud ketika terjadi perang Khawarij, mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij di Nahrawan. Berawal dengan bid'ah kecil dzikir, berakhir dengan bid'ah Khawarij. Sehingga Imam Al-Barbahari mengatakan, jangan remehkan bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil ini akan menggunung dan menjadi besar, sehingga orang menganggap kebaikan padahal keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka afdhalu dzikri la ilaha illallah, maksudnya seutama-utama zikir adalah bacaan la ilaha illallah apabila dia mampu menyerapi maknanya. Nabi mengatakan tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, genapkan 100 menjadi la ilaha illallah. Jadi la ilaha cuma dibaca satu kali untuk menggenapkan yang 99. Hadis itu sampai ke kita berbeda. Maksudnya tahmid 33, takbir 33, tasbih 33, 99, genapkan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallahnya yang 100. Ini kan salah paham dengan hadis namanya. Ya. La ilaha cuma satu kali saja untuk menggunakan yang 99. Bahkan ada hadis yang tidak dibaca. Kalau tidak salah, hadis yang dalam kitab hadis sudah kita jelaskan bahwa 100 itu tidak ada la ilahnya di situ. Tapi dalam hadis yang masyhur bahwa semua 33 tiga kali sehingga jumlahnya 99, kemudian digenapkan dengan la ilah. Tidak ada satupun hadis zikir setelah sholat menyuruh kita membaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali, apalagi lebih. Tidak ada. Sebutkan hadisnya. Periwayatnya siapa? Ya, la ilaha itu hanya untuk menggenapkan saja. Dan yang dimaksud afdhalul dzikri dalam hadis yang dikeluarkan atau yang dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala ini adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada zikir yang lebih berbobot daripada la ilaha illallah bagi orang yang paham meresapi maknanya. Ya kalau nggak paham meresapi maknanya ya percuma. Makanya masih lebih baik kafir Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena paham. Kenapa Abu Jahal nggak mengucapkan kalimat ini? Kenapa Abu Lahab tidak mengucapkan kalimat ini? Kenapa kafir Quraisy nggak mengucapkan kalimat ini? Karena mereka tahu konsekuensi kalimat ini. Kalau saya ucapkan kalimat ini, saya harus menumbangkan seluruh sesembahan saya dan hanya menetapkan satu Tuhan. Inilah ucapan mereka dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilaha wahid. Apakah kami harus menjadikan satu Tuhan dan membuang Tuhan yang banyak? Inna hadalah syai'un ujab. Ini heran, ini apa? Ajaran dari mana? Menunjukkan bahwa mereka paham, maka mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Orang sekarang tidak paham. Yang ke kuburan, meminta-minta di kuburan adalah ahlu la ilaha illallah. Yang datang ke dukun-dukun, ke tukang tenun, ke tukang santet, meminta-minta kepada mereka, kemudian membeli jimat dan lain sebagainya adalah ahlu la ilaha illallah. Yang bertawasul kepada orang-orang saleh, meminta-minta perantara kepada Allah Azza wa Jalla lewat perantara kuburan orang-orang saleh, mereka adalah ahlu la ilaha illallah. Lalu apa gunanya la ilaha kalau mereka kemudian menodai la ilaha itu sendiri? Padahal la ilaha illallah adalah abdul dzikri. Kemudian juga yang selanjutnya mendapatkan kunci 8 pintu surga. Orang yang mengucapkannya bisa masuk lewat pintu mana saja. Makanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu al-jannah adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa." Ini syahidnya. Jadi barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian berikutnya
Maka Nabi SAW mengatakan, Allah pasti akan masukkan ia ke dalam sorga dari 8 pintu sorga yang mana saja yang ia kehendaki. Dan ini keutamaan yang besar, masyarakat muslimin. Dan banyak lagi khotfidin, saya bacakan secara singkat, bahwa la ilaha illallah sebagai syarat diterimanya sebuah ibadah. Kemudian juga orang yang betul-betul mewujudkan la ilaha illallah bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian juga Allah menjamin keamanan ya dan hidayah bagi orang-orang yang paham dengan la ilaha illallah. Dan yang terpenting adalah menyelamatkan dari kobaran api neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini adalah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya jelaskan ma'asyiral muslimin bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Seberapa berat pun dosa kita, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam ini bukan manusia yang suci. Mereka pasti berbuat dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis yang tadi saya kutip, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Perhatikan, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian. "Wala jaa biqaumin ghairukum." Kemudian Allah akan mendatangkan dengan sebuah kaum selain kalian. Ya, yudhnibun, yang mereka kemudian berbuat dosa, fayastaghfirunallaha, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, fayaghfaru lahum, maka Allah ampuni mereka. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih sayang kepada hambanya, ikhwan, dan senang kepada orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Senang kalau ada seorang hamba melakukan kesalahan kemudian ia langsung bertobat, Allah itu senang. Sampai-sampai dikisahkan ikhwatifiddin azani Allah dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali. Yaitu suatu hari Nabi SAW dan para sahabatnya melihat seorang wanita berlari-lari mencari-cari anaknya. Hilang anaknya. Bayangkan, seorang ibu kehilangan anaknya. Hilang, entah berantah kemana anaknya. Apalagi anak itu masih kecil. Hilang mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, entah berantah di mana dia keberadaannya. Sambil dia berteriak-teriak meminta tolong, mencarikan anaknya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan anak ini datang sendiri. Kira-kira nih, ibu yang sudah mencari sekian lama anaknya, tahu-tahu anaknya datang sendiri, tentu dia akan bahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Allahu asyaddu farha lihadihi liwaladiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih bahagia daripada ibu ini yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendapatkan anaknya. Ketika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di sini khotfidin. Jadi Allah itu senang. Seorang ibu ketika kehilangan anaknya tiba-tiba ketemu, luar biasa senangnya. Bahkan ada orang tua itu yang menghabiskan harta kalau anaknya diculik kemudian minta tebusan. Berapapun ada orang tua itu yang ingin menebusnya. Yang penting anaknya selamat, yang penting anaknya kembali. Tapi ternyata Allah lebih senang ketika ada seorang hamba berbuat salah, kemudian ia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari wanita ini terhadap anaknya. Jadi saya katakan dari awal, jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk pasti berbuat salah, berbuat dosa. Jadi antum sampaikan kepada orang-orang yang putus asa, ya sampaikan kepada mereka bahwa pintu taubat terbuka lebar untuk mereka kapanpun mereka mau. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah orang ini. Antum jangan kira handicap yang depan saya ini lebih canggih daripada handicap malaikat. Wallahi. Ya. Pengawasan malaikat kepada hamba-hambanya lebih hebat daripada alat-alat yang canggih yang ada di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan seluruh amalan kita mulai dari bayi kita lahir, ya,
sampai kita meninggal itu ada rekamannya. Ada rekamannya. Berbentuk apa rekaman? Wallahu a'lam. Salah satunya adalah berbentuk catatan. Termasuk amal baik akan menjelma menjadi orang yang baik dan akan menemani dia sampai kiamat dibangkitkan di kuburannya. Dan amal jelek akan menjadi orang yang paling jelek yang kemudian akan menjadi teman ia sampai kiamat dibangkitkan. Jadi jangan kira kemudian malaikat itu luput sekejap mata pun. Wallahi tidak. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang diucapkan manusia kecuali catatan malaikat terus berjalan. Terus berjalan. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Tidak ada yang bisa menghalangi mereka mencatat. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 3 ayat. Pertama surat An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 52 dan juga Al-Maidah ayat 117 tentang Ar-Raqib. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengawas. Wa kana Allahu 'alaik raqiba. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala maha pengawas. Dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala jangan dibedakan dengan pengawasan manusia. Mungkin antum mengawasi seorang suatu ketika ngantuk. Suatu ketika ngantuk kemudian tidur. Tapi sifat ngantuk tidak ada bagi Allah. Sifat tidur tidak ada bagi Allah. Allah itu tidak sinah, tidak naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha raqib, senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada Ar-Raqib, nama Allah yang bersifat Ar-Raqib, maha pengawas, beliau mengatakan bahwa Ar-Raqib adalah zat yang maha mengawas semua perbuatan dan keadaan manusia. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud Raqib, zat yang maha pengawas, apa yang diawasi? Semua perbuatan manusia dan keadaan apapun manusia, baik tidur mereka, terjaga mereka, baik ketika mereka sendirian ataupun rame-rame, baik ketika mereka berada di satu tempat yang sepi ataupun berada di tempat yang ramai, sampai kepada hati-hati manusia. Allah paham dengan catatannya. Oleh karena itulah maka lihatlah catatan orang ini. Ketika Allah memberikan catatan, ternyata catatannya sejauh mata memandang, menunjukkan hebat sekretaris Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang terluput. Bagaimana coba? Sejauh mata memandang. Ya. Dan kita tidak tahu berapa lebarnya, berapa panjangnya. Allah hanya mengatakan dalam hadis qudsi 99 catatan. Yang satu catatan itu sejauh madal basar, sejauh mata memandang, tanpa disebutkan berapa lebarnya, berapa panjangnya. Hanya disebutkan sejauh mata memandang. Itu satu catatan, ikhwan. Ini 99 catatan. Menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, faedah hadis ini adalah kita disuruh untuk beriman kepada mizan, kepada timbangan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, akan menimbang hamba-hambanya. Karena yang dimaksud timbangan di sini bukanlah timbangan kiasan, tapi memang timbangan hakiki, memiliki 2 neraca di kanan dan di kiri, ya. Dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua orang akan dihisab, salah satunya ditimbang. Ditimbang, semua akan ditimbang, ma'asyiral muslimin. Walaupun ulama berselisih pendapat apa yang ditimbang, ada yang mengatakan amalannya, ada yang mengatakan orangnya, ada yang mengatakan catatannya. Tapi pendapat yang kuat, tiga-tiganya ditimbang. Tiga-tiganya ditimbang. Ya, baik amalannya, baik orangnya atau pelakunya, baik catatannya. Mana dalilnya? Pertama, dalil Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah naik ke atas. Dia suatu ketika selepas hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, kemudian ia memanjat sebuah pohon kurma. Karena dia kurus orangnya, tersingkaplah kainnya karena angin yang sangat kuat, sehingga para sahabat mentertawakan karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Kenapa kalian ketawa? Apa yang kalian tertawakan dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Wallahi, kata Nabi SAW, seandainya kedua betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, keduanya lebih berat daripada gunung Uhud. Dan gunung Uhud itu gunung terbesar di kota Madinah. Nabi kalau mengkiaskan sesuatu, dia akan mengkiaskan yang paling besar yang ia lihat. Karena di Madinah, gunung yang paling besar Uhud, itulah yang dikiaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalaulah kalian tahu
kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu lebih berat daripada besarnya Uhud ini. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah pernah mendatangkan seorang laki-laki yang paling gemuk di dunia. Ternyata setelah ditimbang, tidaklah lebih berat daripada sayap seekor nyamuk, kata Nabi SAW. Ya. Artinya apa? Bukan masalah berat badan ataupun ringannya seseorang itu menjadi ringan timbangan atau berat timbangan, akan tapi amalnya. Lihatlah, ada orang gemuk ditimbang, ternyata timbangannya tidak lebih berat daripada seekor nyamuk. Sayap nyamuk lagi, bukan nyamuknya, sayapnya. Ya. Tapi lihat Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat kurus, tapi ketika kata Nabi SAW, demi Allah, kalau kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang di sisi timbangan Allah, lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan bahwa pelaku akan ditimbang, pelakunya. Ya, pelaku yang melakukan amal itu akan ditimbang juga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amalannya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'alar rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang kalau diucap sangat ringan di lisan, akan tapi berat dalam timbangan. Kalimat ini disukai Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan Nabi mengatakan subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah adalah memberatkan timbangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak ada khilaf di antara ulama. Artinya pendapat yang kuat adalah bahwa seluruh akan ditimbang, ya, pelakunya, amalannya, dan juga catatannya. Dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Khatafidina azan yang, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah dan banyak tertuang dalam kitab-kitab akidah. Salah satunya adalah kitab Syarhus Sunnah li Imam ahli sunnah wal jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Khatafidina azan Allah wa yakum. Insyaallah kita mulai kajian fikihnya ke depan, termasuk juga mustalahul hadis. Dan untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita jejak tanya jawab dulu sebelum kita akhiri dengan kafaratul majlis. Silakan. Iya, silakan. Orang tua kita kan ini butuh paham la ilaha illallah, maknanya apa. Kemudian dalam minyak ilmu ya. Kemudian kita sebenarnya ucapin aja la ilaha illallah. Iya, mengucapin tapi tidak mengerti dan fungsinya harus. Iya. Itu apakah sudah cukup melindungi beliau dari Iya, kalau antum membaca kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nama kitabnya At-Tauhid. Ya. Beliau bagus sekali mengurut bab per bab. Yang pertama beliau urut adalah tentang ta'rif la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Kemudian yang kedua, setelah itu beliau membuat bab tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu beliau membab barang siapa yang merealisasikan la ilaha illallah, maka dia masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian beliau membuat bab waktu itu tentang perintah kita untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Setelah itu beliau membuat bab tentang menjelaskan bahaya lawan daripada tauhid. Setelah kita mendakwahkan tauhid, beliau membuat satu bab tentang bahayanya kesyirikan, dan kemudian beliau contohkan sekian banyak kesyirikan dalam bab per babnya. Maka kitab ini sangat luar biasa. Antum pelajari kitab ini. Beliau sudah menyusun dengan sedemikian rupanya bahwa ternyata memahami tauhid itu sangat penting sekali. Pertama, maknanya, keutamaannya, berupaya untuk merealisasikannya, kemudian juga mendakwahkannya, kemudian menjelaskan lawan daripada tauhid, kesyirikan-kesyirikannya. Karena mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya di lisan, ya, tetapi la ilaha illallah itu harus ada juga dalam perbuatan. Karena iman itu pembenaran hati, ucapan lisan, kemudian dipraktekkan lewat perbuatan. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan itu adalah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itulah maka
Antum tidak cukup mengucapkan ucapkan la ilaha illallah, tidak cukup. Tapi antum harus menerangkan apa sih la ilaha illallah itu. Oh, bahwa la ilaha illallah itu adalah bahwa kita disuruh tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa la ilaha illallah itu kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang yang disekutukan selain daripada Allah Azza wa Jalla, mereka pun mencari jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Isa bin Maryam yang disekutukan orang-orang Nasrani, Uzair yang disekutukan orang-orang Yahudi, Lata, Uzza, Manat yang disekutukan oleh orang-orang musyrik Arab, mereka sendiri, Isa, Uzair, Lata, Hubal, Manat, atau orang-orang saleh yang lainnya, mereka sendiri sibuk mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang disekutukan itu, mereka sibuk mencari jalan bagaimana mereka bisa mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang sibuk mencari jalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, bahwa tauhid itu kembali adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya anjurkan kepada antum baca kitab tauhid Syekh Muhammad, alhamdulillah sekarang sudah terjemahkan kitab Fathul Majid, yaitu syarah yang paling baik dalam kitab tauhid. Antum beli terjemahannya, kalau antum tidak bisa bahasa Arabnya, antum baca satu hari satu lembar saja. Kalau antum bisa satu hari satu lembar, ya, insya Allah itu berapa ratus halaman, dalam sekian ratus hari antum bisa menyelesaikannya. Setelah itu ulangi lagi dari awal. Setelah selesai ulangi dari awal. Kalau bisa antum 100 kali menghatamkan bacaan kitab Fathul Majid, insya Allah antum akan paham tauhid. Mumpung sudah diterjemahkan, ya, dari sekarang antum beli, cari terjemahannya, antum baca, selesai baca lagi dari awal, selesai baca dari awal, selesai, sampai kalau bisa 100-200 kali antum mengulang, antum niscaya akan mendapatkan faedah yang besar dari pengulangan-pengulangan membaca kitab itu. Satu kitab aja itu udah cukup kalau antum mau merenungkannya. Enggak usah banyak-banyak kitab, ya, nanti gak kebaca, nanti jadi bantal pula, ya. Beli satu aja, tapi antum hatamkan, baca, diulang lagi, hatamkan, diulang lagi, sampai suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengarang kitab ini sendiri, ya, dia selesai mengajar kitab tauhid, selesai sudah, muridnya bertanya, Syekh, kira-kira kitab apa yang akan Anda ajarkan setelah kita menyelesaikan kitab ini? Kata Syekh Muhammad, kita ulangi dari awal. Kita ulangi dari awal. Ya. Kenapa demikian? Sampai suatu ketika ada kisah yang menakjubkan, ketika ada kisah seorang yang hamil di luar nikah di zamannya. Dan itu sangat aib buat orang Arab. Kalau ada wanita berzina kemudian hamil di luar nikah, itu aib. Sampai hari ini, kalau di kita ini biasa, kalau di negeri Arab sampai hari ini di beberapa tempat di negeri Arab itu menganggap aib orang yang seperti ini. Dan itu membuat heboh murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sebagai mereka menghujat. Ini perempuan apa ini? Macam dihujatnya karena itu aib perkara itu. Suatu ketika ada kabar lain sampai kepada telinganya murid-murid Syekh Muhammad bin Wahab tentang ada seekor binatang yang disembah oleh kaumnya. Tanggapan mereka biasa-biasa saja. Tidak dihujat, ya tidak ada yang mencemooh sebagaimana tanggapan di awal gitu. Padahal bandingkan dosa berzina dengan dosa syirik, ikhwan. Antum bisa bandingkan dosa berzina dengan dosa syirik, mana yang lebih besar? Dosa syirik. Allah yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, dan Allah hanya mengampuni dosa di luar syirik. Zina di luar syirik. Nggak ada orang mengatakan zina syirik. Ada orang mengatakan zina syirik? Nggak ada. Zina ya dosa besar, tapi bukan syirik. Nggak ada orang berzina menyekutukan Allah. Nggak ada orang berzina untuk pakai jimat. Ikhwatu fiddin azani, nggak ada. Ya, karena itu bukan kesyirikan. Tapi lihatlah hebohnya murid-murid Syekh Muhammad bin Wahab. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inilah kejahilan kalian. Kalian belum paham tauhid. Maka kita ulangi lagi dari awal. Ya.
Oleh karena itu, ikhwatul fiddin, jangan jenuh-jenuh kita mempelajari kitab tauhid. Mungkin sebagai dasar ini saya akan ajarkan sama antum. Sebagai dasar antum mengenal tauhid, antum baca, beli syarah Fathul Majid, ya, antum baca dari awal setiap hari, setiap habis sholat, salat zikir, antum pulang ke rumah. Gak usah baca yang lain dulu, baca ini, selesaikan dulu. Udah selesai, balik lagi dari awal. 10 kali antum menyelesaikan itu, ana jamin antum punya wawasan luas tentang tauhid. Nanti kalau sudah ini selesai, nanti saya akan kasih yang lain. Ini dulu. Ya, karena saya lihat bahwa kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid ini paling baik yang dikarang oleh Al-Syekh. Allahu a'lam. Ya, karena kita baru mulai ikhwan, dan juga sebenarnya ada daurah yang subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.